salah bahwa membaca Al-Quran adalah perdagangan yang tidak pernah merugi. Keutamaan selanjutnya adalah mendatangkan kebaikan dan syafaat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, disanadkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, dikatakan bahwa seorang yang lancar membaca Al-Quran akan bersama malaikat. Bahkan yang membaca Al-Quran terbata-bata tetap mendapatkan 2 pahala. Perihal mendatangkan syafaat, Rasulullah SAW bersabda, "Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada orang yang membacanya." Hadis riwayat Muslim. Pemirsa beriman, mungkin seringkali kita mendengar banyak orang yang merasa tidak punya waktu, merasa sulit untuk membaca dan belajar Al-Quran, padahal di dalamnya terdapat keutamaan, pahala besar dan sangat mendatangkan kebaikan. Maka dengan adanya berbagai tawaran dari banyak tempat untuk menukar produknya dengan membaca Al-Quran, bisa kita manfaatkan untuk membiasakan diri membaca Al-Quran. Semoga apa yang kami paparkan bisa memberi manfaat dan menambah ilmu. Amin ya robbal alamin. Masya Allah, satu huruf kita baca saya bernilai 10 kebaikan. Iya, Masya Allah, ini memang luar biasa udah ya. Bagaimana kita, ini dia ya, jadi memang ketika kita melihat masalah dunia ya, misal perdagangan, kita kan pasti akan berpikir antara untung dan rugi. Padahal ada salah satunya harus kita pikirkan adalah keberkahan. Dan Masya Allah nih yang mereka pikirkan ya, pedagang-pedagang ini luar biasa deh ya. Bagaimana mereka mencari keberkahan dengan Al-Quran. Betul. Dan ada saudara kita juga dah, Cesar. Oh iya, Cesar. Cesar nih Masya Allah, bagaimana di warungnya dia itu orang bisa makan gratis ketika bisa menghafal surat Al-Mulk. Surah Al-Mulk. Iya, itu Masya Allah, bagaimana orang-orang akhirnya jadi ya penghafal Al-Quran ini mendapatkan ya bonus lah. Iya. Jadi satu kebanggaan sendiri, ditambah juga buat kita ya sebagai teman-temannya mendengarnya, ya Allah ada orang yang berani dan bisa untuk berbuat. Dan saya yakin ini insya Allah bisa menginspirasi kita semua untuk terus melakukan kebuatan baik dan juga untuk melakukan syiar dengan cara kita masing-masing. Insya Allah. Baik. Nah selanjutnya ini kita akan bahas lagi tentang hal yang menarik lagi. Apa itu dah? Ini bicara tentang 4 pertanyaan di padang mahsyar. Waduh, apa aja pertanyaannya ya? Tapi selain satu ini deh ya, tetap di Berita Islami Siang. Sama-sama langsung aja ya. Ini dia tayangannya. Empat pertanyaan di padang mahsyar. Setiap manusia tentu wajib mengimani hari akhir atau hari kiamat yang termasuk ke dalam rukun iman yang kelima. Di dalam hadis-hadis sahih telah diterangkan bahwa setelah dunia ini hancur, manusia yang telah meninggal dunia dan berada di dalam kubur akan dibangkitkan kembali dan akan menghadapi sebuah peristiwa. Pada saat itu, manusia akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang segala macam perbuatan yang telah ia lakukan selama hidup di dunia. Dan pada hari itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan 4 pertanyaan di padang mahsyar kepada seluruh umatnya dalam hal mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah ia lakukan di dunia. Berikut di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba menuju batas Siratal Mustaqim sehingga ia ditanya tentang umurnya untuk apa ia habiskan, ilmunya untuk apa ia amalkan, hartanya dari mana ia peroleh dan dikemanakan ia habiskan, dan badannya untuk apa ia gunakan. Hadis riwayat Tirmizi. Umur merupakan satu dari 4 pertanyaan yang akan ditanyakan kepada seluruh umat Islam di padang mahsyar. Sesungguhnya umur adalah sesuatu yang tidak lepas dari manusia. Di antara sebab-sebab kemunduran umat Islam ialah bahwa mereka tidak pandai menggunakan waktu untuk hal-hal yang bermanfaat. Lalu sebagian waktunya digunakan untuk bergurau, kemudian berbicara hal-hal yang tidak berguna. Bahkan terkadang membawa kepada perdebatan yang tak berarti, hingga membawa ke perkelahian. Bila kita mau meningkatkan iman dan amal atau pekerjaan maupun ilmu, maka seharusnya kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Sudah berapa umur kita hari ini? Dan apa yang sudah kita ketahui tentang agama Islam?
Dan apa pula yang sudah kita amalkan dari ajaran Islam ini? Ilmu merupakan pertanyaan kedua dari 4 pertanyaan yang akan ditanyakan kepada seluruh umat Islam di padang mahsyar. Sesungguhnya ilmu yang sudah dipelajari oleh umat Islam harus digunakan untuk kepentingan Islam dan sesama manusia. Kemudian ilmu yang sudah dituntut dan dipelajari wajib diamalkan menurut syariat Islam. Pada kenyataannya, ilmu tidak akan berarti apa-apa dalam hidup dan kehidupan manusia, kecuali bila manusia mengamalkannya. Berikut Rasulullah SAW bersabda yang artinya, beramallah kamu dengan ilmu yang ada, karena tiap-tiap orang dimudahkan menurut apa-apa yang Allah ciptakan atasnya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian harta. Harta adalah amanat Allah Ta'ala yang dilimpahkan kepada umat manusia, agar ia mencari harta tersebut dengan halal, dan menggunakan harta itu pada tempat yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Bila kita amati keadaan umat Islam saat ini, banyak kita dapati di antara mereka yang tidak lagi peduli dengan cara mengumpulkan hartanya, apakah dari jalan yang dihalalkan atau yang diharamkan dalam syariat Islam. Rasulullah SAW telah menyebutkan hal ini dengan sabdanya yang artinya, nanti akan datang suatu masa, di masa itu manusia tidak peduli dari mana harta itu diperoleh, apakah dari yang haram atau yang halal. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hal ini, sesungguhnya harta yang kita dapat dengan cara yang halal harus pula kita infakkan pada jalan yang benar. Bila tadi disebut harta itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka wajib pula kita gunakan harta itu dalam rangka menegakkan kalimat Allah Ta'ala di muka bumi ini. Dan pertanyaan terakhir yang akan ditanyakan kepada seluruh umat Islam di padang mahsyar adalah badan. Sesungguhnya manusia merupakan makhluk yang paling sempurna yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini. Dengan kesempurnaan susunan tubuh serta akal pikiran yang diberikan Allah Ta'ala, manusia dijadikan sebagai khalifah di muka bumi ini dan dibebani taklif agar dapat melaksanakan fungsinya dengan baik. Sesungguhnya letihnya manusia dalam melaksanakan ibadah kepada Allah akan diganjar dengan pahala. Tetapi bila letihnya dalam rangka main-main seperti mengerjakan maksiat, perbuatan sia-sia, beribadah dengan yang tidak pernah dicontohkan Rasulullah SAW, maka sia-sialah letihnya itu. Bahkan ada yang diganjar dengan api neraka, karena mereka termasuk orang-orang yang celaka. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, tiap-tiap amal pekerjaan ada masa-masa semangat, dan tiap-tiap semangat ada masa lelahnya. Maka barang siapa lelah dan letihnya karena melaksanakan sunnahku, maka ia telah mendapatkan petunjuk. Dan barang siapa letihnya bukan karena melaksanakan sunnahku, maka dia termasuk orang yang binasa. Hadis riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Pemirsa beriman, demikianlah pemaparan mengenai 4 pertanyaan di padang mahsyar. Semoga dengan pemaparan tadi dapat menyadarkan kita semua, janganlah kita termasuk orang-orang yang lalai dan merugi. Amin ya rabbal alamin. Nah itu dia ya, udah ya pemirsa, memang tadi masalah umur, masa muda, terus ilmu dan harta. Memang ini hal yang berkaitan dengan dunia kita sekarang ini, dalam arti apalagi harta dan ilmu ini kan penting juga. Tapi memang sebagai anak muda, gitu, ya, sebagai anak muda kita juga harus muda ya. Jiwanya muda, ya. Jadi memang ini penting sekali karena kan masa muda kan ditanya juga dihabiskan untuk apa nih. Banyak orang yang berpikir ketika masa muda itu ya udahlah senang-senang aja dulu, kita main-main aja, nanti kalau udah tua baru kita kasih manfaat yang sebesarnya. Padahal di masa muda inilah kita harus menggunakan hal-hal yang bermanfaat dan kita sebarkan seluas-luasnya. Betul. Bahkan ada seorang lama mengatakan bahwa generasi muda adalah tulang punggung di setiap generasi. Betul sekali. Masya Allah. Nah, yang jelas kita juga mesti ingat juga, kita harus mempersiapkan diri kita juga pada saat nanti maut menjemput kita, dan juga pada saat nanti tiba datangnya waktu untuk pertanyaan tersebut. Tapi kita mesti yakin, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Allah tidak akan membebani melebihi kemampuan kita ya. Jadi apa setiap perbuatan baik kita akan mendapatkan kebaikan. Setiap perbuatan jahat yang kita lakukan juga akan mendapatkan balasan. Ada ganjarannya juga ya. Betul sekali. Nah, setelah ini apa udah nih? Nah, setelah ini
ini kita bicara tradisi nih, Nuh. Tradisi yang dilakukan di Indonesia dan juga sebagian negara yang ternyata hampir sama. Kalau sahur, denger gak suka orang bangunin sahurnya gimana? Loh, ini bukan hanya di Indonesia kok gitu? Di tempat lain juga ada. Masa sih? Ya, tapi nanti beritanya nanti tempatnya ya. Jangan kemana-mana, tetap di Berita Islam. Berita Islam.